Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 LDKM Fakultas Teknik Universitas Jakarta akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Rifki Asyari dari program studi Teknik Lingkungan, dan juga ada Marsyanda dari program studi Teknik Lingkungan, ada Rizal Rahman Hakim dari Prodi Teknik Industri, dan ada Safira Syahrani Alkanza dari Prodi Teknik Industri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan tambang terkemuka yang ada di dunia. PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, penambangan, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini sangat merusak alam, karena dalam setiap prosesnya dia mengambil semua bebatuan, mengeksplorasi semua mineral yang ada dalam bumi. Maka dari itu, PT Freeport Indonesia banyak sekali melakukan kasus pelanggaran etika profesi. Di sini, kami sudah menghimpun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Pertama, ada pelanggaran etika lingkungan. Silakan, akan dijelaskan oleh Saudara Marsyanda. Jadi yang pertama, PT Freeport Indonesia ini telah lalai dalam pengelolaan limbah batuan. Kurangnya tanggung jawab atas longsor yang berulang pada limbah batuan Danau Wanangon yang berujung pada kecelakaan fatal dan keluarnya limbah beracun yang tak terkendalikan. Kemudian yang kedua, PT Freeport Indonesia tidak membangun bendungan penampungan tailing yang sesuai standar teknis legal untuk bendungan. Nah, dalam hal ini bukan yang sesuai dengan sistem sekarang yang menggunakan tanggul lift yang tidak cukup kuat. Selanjutnya yang ketiga, PT Freeport hanya mengandalkan izin yang cacat hukum dari pegawai pemerintah setempat untuk menggunakan sistem sungai dataran tinggi untuk memindahkan tailing. Pada kasus ini, perusahaan diminta untuk membangun pipa tailing ke dataran rendah. Kasus yang keempat, yaitu mencemari sistem sungai dan lingkungan muara sungai. Dengan demikian, PT Freeport Indonesia telah melanggar standar baku mutu air. Ada PT Freeport Indonesia membuang air asam batuan atau asid rock drainage ini tanpa memiliki surat izin limbah yang berbahaya, sampai pada tingkatan yang melanggar standar limbah cair industri dan gagal membangun pos-pos pemantauan seperti yang telah diperintahkan. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran etika sosial ekonomi. PT Freeport Indonesia melakukan pemiskinan terhadap rakyat setempat, yaitu rakyat Papua, di mana perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan gaji yang layak terhadap masyarakat sekitar, sehingga tidak sesuai dengan standar yang seharusnya seperti yang ada di negara-negara lain. Kemudian, tindakan profesional seorang sarjana teknik atau insinyur. Sebagai sarjana teknik atau insinyur yang profesional, perilaku yang harus berpraktik dengan berpedoman pada standar dan kode etik keinsinyuran, di mana kode etik tentang perilaku ini, seorang insinyur yang profesional, yaitu yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan
kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesinya. Maka dari itu, tindakan yang akan kami lakukan sebagai seorang insinyur teknik untuk kasus pertama, yaitu membangun tempat penimbunan tailing tanggul sisi timur sepanjang 54 km persegi dan sisi barat sepanjang 52 km dengan jarak antara 4 sampai 7 km. Pembangunan Pemdal 300K 300 yang dikeluarkan oleh Kementerian. Selanjutnya penyelesaian kasus kedua. Penyelesaian kasus 2 yaitu membuat tailing yang berfungsi sebagai penyimpanan tailing, yaitu residu atau sisa ekstraksi minyak. Contohnya seperti tailing dan milik perusahaan Syncrude yang memiliki produk sampingan dari operasi ekstraksi minyak. Syncrude Tailing ini dikelola oleh Syncrude Canada Ltd, yaitu perusahaan pengekstraksi minyak di Athabasca Oil Sands. Untuk penyelesaian kasus yang ketiga, selain membangun bendungan tailing, kami juga akan membangun pipa tailing untuk yang sesuai dengan kapasitas limbah tambang, residu dari proses pertambangan. Sistem pengelolaan tailing yang terkendali via aliran sungai yang mengikut tailing ke suatu daerah yang ditetapkan di zona dataran rendah dan pesisiran, yang disebut sebagai Modified Aqua Deposition Area. Daerah pengendapan ini adalah suatu bagian dari bantaran genangan sungai dan merupakan sistem yang direkayasa dikelola untuk pengendapan dan pengendalian tailing. Itulah kegiatan-kegiatan atau aksi yang akan kami lakukan sebagai seorang sarjana teknik yang berkompeten dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.